Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilman Mukni. Di sini saya ingin menjelaskan dashboard yang saya buat dari hasil analisis performa listing Airbnb yang ada di Bangkok. Di mana data yang digunakan ini merupakan data dari tahun 2012 sampai 2022. Nah, tujuan utama dari dashboard ini adalah untuk membantu host atau pemilik properti sebagai stakeholder utama kami untuk memahami seperti apa area terbaik untuk investasi listing, kemudian bagaimana strategi pricing yang tepat agar listing yang mereka punya ini bisa bersaing dengan listing yang lainnya, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang lebih optimal dengan berbasis data. Nah, jadi dari data ini, total listing yang ada di Bangkok, yang ada di platform Airbnb ini sejumlah 15.811 listing, di mana median price dari keseluruhan listing ini ada di 1.400 Thailand Baht. Kemudian rata-rata review per month 0,52, rata-rata occupancy rate ada di 33,1%. Nah, kemudian kita bisa lihat di sisi kanan dari dashboard ini adalah kolom interaktif untuk melakukan filtrasi seperti apa data yang ingin kita tampilkan. Kemudian di sini ada listing distribution, di mana distribusi listing ini berpusat pada BTS Skytrain atau stasiun transportasi umum yang ada di Bangkok. Nah, jadi bisa dilihat di sini titik-titik yang merah pekat ini, di mana matriks selektor yang saya pilih di sini adalah review per month. Ini menunjukkan bahwa listing dengan review per month terbanyak itu berada di dekat dengan BTS Skytrain. Namun jika saya hmm, pilih metrik yang lain, yaitu misalnya price, listing dengan harga yang tinggi itu juga berada di dekat dengan BTS Skytrain. Nah, secara umum, lokasi listing yang berada dekat dengan stasiun transportasi umum yang ada di Bangkok, ini menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan performa listing. Kemudian, semakin dekat dengan BTS Skytrain, maka semakin tinggi pula performa dari listing tersebut, di mana performa dari listing ini bisa diukur dari harga, kemudian dari review per month, dan yang terakhir adalah occupancy rate. Nah, kemudian ini adalah top neighborhood by selected metric. Itu ini bisa kita pilih. Kalau misalnya dari price, maka neighborhood dengan rata-rata price tertinggi itu ada di Nongchok. Kemudian dari review per month-nya itu ada di Klong Thai. Kemudian popularity, jadi neighborhood dengan listing yang paling populer sebanyak 0,77 itu berada di Klong Thai. Nah, di sini bisa dilihat juga di market positioning by neighborhood, di mana sub X-nya ini adalah selected metric, kemudian sub Y-nya ini adalah jumlah listing yang ada di neighborhood tersebut. Ini bisa kita lihat bahwa Klong Thai ini memiliki popularitas listing yang tinggi, di mana jumlah listingnya juga terbanyak di antara 5 tertinggi, yaitu sebanyak 2.000 lebih listing. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sisi price-nya, nah, jadi di antara 5 top neighborhood ini, listing dengan rata-rata harga tertinggi itu berada di Nongchok dengan rata-rata harga sebesar 2.888 Thailand Baht. Namun bisa kita lihat di sini jumlah listing yang ada di Nongchok itu hanya 14 jika kita bandingkan di sini di Vadana. Jadi di Vadana ini berada di nomor 4 dengan rata-rata harga listing tertinggi. Namun bisa kita lihat di sini bahwa total listing yang ada di Vadana ini juga cukup banyak, yaitu ada di angka 2.000. Nah, jadi makna yang bisa kita ambil dari grafik ini adalah keputusan lokasi ini tidak cukup hanya dengan melihat dari harga, namun kita juga harus melihat dari supply dan demand-nya secara bersamaan. Nah, kemudian di sini dari room type distribution. Nah, jadi dari distribusi tipe kamar ini dikuasai oleh entire home atau apartemen dengan proporsi sebesar 56,23%. Kemudian disusul dengan private room sebanyak 36%, kemudian hotel room sebanyak 4%, dan
shared room sebanyak 3,3% dari keseluruhan listing yang ada di Bangkok. Nah, jadi bisa kita ambil insight-nya dari room type distribution adalah mayoritas market adalah full property rental. Kemudian shared room dan hotel room ini adalah niche market karena jumlahnya hanya sedikit. Namun kalau misalnya kita telusuri lebih dalam juga, kemungkinan si shared room dan hotel room ini memiliki harga yang tinggi. Nah, jadi bisa disimpulkan dari keseluruhan dashboard ini, yang pertama yaitu lokasi ini masih sangat berperan atau bisa dibilang menjadi strongest driver bagi listing yang ada di Bangkok, terutama di area yang dekat dengan BTS. Kemudian harga yang tinggi ini tidak selalu berarti listing dengan performa yang tinggi. Ini bisa kita analisis juga dari metrik yang lainnya seperti review per month, kemudian dari occupancy rate dan sebagainya. Kemudian kombinasi dari low competition atau neighborhood dengan jumlah listing yang rendah dan decent decent demand atau neighborhood dengan demand yang tinggi ini merupakan sweet spot atau neighborhood dengan listing yang bisa dibilang performanya ini paling tinggi. Kemudian yang terakhir dari room type distribution, jadi market didominasi oleh entire home, sehingga kompetisi di segmen ini bisa dibilang tinggi. Jadi secara keseluruhan untuk para host yang akan melakukan investasi untuk membuat listing yang baru di Kota Bangkok, ini disarankan untuk memilih listing yang dekat dengan BTS Skytrain atau stasiun transportasi umum yang ada di Bangkok. Kemudian dari neighborhoodnya sendiri, jika ingin bersaing di harga yang tinggi, mungkin bisa membangun listing yang ada di 5 kota teratas ini dengan harga yang tinggi. Kemudian dari room type-nya, kalau ingin bersaing, disarankan juga untuk memilih room type yang entire home. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.